Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumber, ketemu lagi di Peta Isu bersama Febri. Dunsana Info Sumber, kenaikan harga BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian publik. Penyesuaian harga dilakukan mengikuti dinamika harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, hingga kebijakan energi nasional. Namun di sisi lain, kenaikan harga BBM juga berdampak pada biaya transportasi, distribusi barang, serta daya beli masyarakat. Lalu apa yang menjadi dasar kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi? Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha? Serta solusi apa yang dapat dilakukan agar kebutuhan energi tetap terpenuhi tanpa membebani masyarakat? Untuk itu sudah hadir bersama kami Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat, Bapak Helmi Herianto. Terima kasih sudah hadir, Pak. Ya, makasih kembali Mbak Febri. Ya, gimana kabarnya? Sehat, Pak? Alhamdulillah, baik. Harus sehat, harus semangat kita. Harus semangat begitu ya, Pak ya. Kemudian juga sudah bergabung secara virtual bersama kami Sales Branch Manager Sumatera Barat 1 Full Pertamina Patraniaga, Bapak Faris Aseriza. Selamat siang, Pak Faris. Selamat siang, Mbak Febri. Ya, gimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Harus sehat, tetap Harus semangat. sehat, harus semangat ya, Pak ya. Kemudian juga sudah hadir bersama kita ahli ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Doni Satria. Selamat siang, Pak Doni. Ya, selamat siang Mbak Febri. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat juga hari ini Ya. untuk kita membahas Pertamak ini, Pak. Kemudian juga Dunsana Info Sumber hari ini menyaksikan acara kita hari ini, Pak. Nanti kita juga akan berbagi pandangan dan solusi mungkin kepada masyarakat. Tapi sebelum kita sampai ke solusi, tentunya kita ingin tahu dulu dari Pak Helmi, begitu Pak. Apa sih faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga BBM non subsidi di Sumatera Barat? Ya, makasih Mbak Febri ya. Hmm. Ya, kita tahu ya bahwa ya per 10 Juni kemarin ya, Ya. 10 Juni kemarin ada kenaikan BBM non subsidi ya. Betul. Jadi sekali lagi penyesuaian harga untuk BBM non subsidi. Nanti Mas Faris menambahkan lah jenis apa saja ya. Ini disebabkan penyesuaian harga ya, penyesuaian harga minyak mentah dunia. Kan di beberapa media Kementerian SDM menyampaikan pertimbangan apa penyebab dari kenaikan BBM non subsidi ini. Nah, situasi geopolitik internasional menyebabkan minyak mentah dunia naik, baik itu yang Brent ataupun WTI ya. Tentu Pertamina sejak awal konflik sebenarnya sudah melakukan apa ya, sebentuk relaksasi lah dalam tanda kutip untuk menjaga non subsidi itu tidak naik ya. Udah berapa bulan ini krisis global ini. Nah, di situ Pertamina mencoba mempertahankan harga keekonomian. Harga keekonomian di satu sisi juga mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sehingga sekian bulan berjalan situasi geopolitik internasional ini tidak ada penyesuaian. Baru per tanggal 10 Juni itu baru disesuaikan. Nah, artinya kenaikan itu yaitu tadi ada kenaikan harga minyak mentah dunia, sehingga Pertamina yang dalam hal ini selaku badan usaha yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyediakan BBM secara nasional melakukan penyesuaian harga mengikuti harga pasar dunia. Nah, kemudian kenaikan ini tidak hanya jangan dipandang sebagai kenaikan saja. Itu tadi yang kami sampaikan. Jangan dipandang hanya kenaikan saja, tapi bagaimana Pertamina pemerintah menjaga selama konflik terjadi. Jika nanti misalnya harga minyak di dunia mulai turun lagi, ini per kemarin itu udah mulai turun lagi nih. Kalau minyak mentah yang Brent itu turun ke 78,28% ya.
turun sekitar 1,6%. Mm-mm. Nah, kemudian kalau minyak yang WTI itu juga turun tuh menjadi 75 dolar per barel harganya per kemarin kalau tidak salah. Artinya ketika pun turun nanti minyak mentah dunia, Pertamina juga akan menyesuaikan, akan juga menurunkan kembali harga non subsidi ini. Karena memang itu tadi kami sampaikan minyak BBM non subsidi ini sepenuhnya sebenarnya menyesuaikan atau mengikuti mekanisme pasar. Mm. Itu yang diatur di dalam Kepmen SDM 245 tahun 2022. Mm. Nah, gitu Mbak Febri ya. Oke, tapi mengingat harga BBM non subsidi ini di Sumatera Barat ini agak khusus dari harga Pulau Jawa begitu Pak. Ya, Ini apa yang menyebabkan harga BBM non subsidi Pertamax khususnya menjadi harga 17.000 di Sumatera Barat? ya itu tadi masyarakat mungkin hanya melihat ketika ada kenaikan yang cukup tinggi ya. Hmm. Jadi ketika kenaikan cukup tinggi sampai ke 17.000 itu pemerintah masyarakat baru melihat, loh ternyata dibanding provinsi lain BBM subsidi Sumbar itu lebih tinggi, sedikit lebih tinggi sebenarnya, sedikit lebih tinggi. Tapi sebenarnya perbedaan harga itu sudah lama. Sebelum kenaikan ini juga sudah beda sendiri gitu. Yang membuat beda itu adalah adanya perbedaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang tidak seragam di semua provinsi. Hmm. Sumbar kebetulan menerapkan pajak PBBKB itu 10%. Nah, provinsi lain seperti Aceh yang dibandingkan di Sumatera itu di bawah itu, sehingga harga non subsidi, harga BBM non subsidi Aceh dan Sumatera Barat itu menjadi berbeda gitu. Hmm. Termasuk provinsi-provinsi lain gitu. Jadi yang membedakan, kalau pertanyaannya apa yang menyebabkan harga BBM non subsidi di Sumatera Barat lebih tinggi dari beberapa di provinsi lain, ya itu tadi ada perbedaan PBBKB. yang PBBKB untuk Sumatera Barat itu BBM non subsidi gitu. Tapi berartinya PBBKB ini sudah berlaku sebelum kenaikan kemarin. Iya, jauh sebelum kenaikan itu terakhir perda kita terkait dengan itu 2023 tuh. 2023 berarti. 2023 itu sudah diperbaharui perda. Setidaknya sejak 2023 itu sudah pemberlakuannya ya 10% itu gitu. Oke. Febri. Kita pengen dengar juga nih Pak, Ya, dari Pertamina sendiri penjelasannya apa sih alasan ya. mekanisme penyesuaian harga BBM non subsidi ini dilakukan oleh Pertamina? Kita coba konfirmasi ke Pak Faris. Pak Faris, apa alasan dan mekanisme penyesuaian harga BBM non subsidi dilakukan oleh Pertamina? Ya, terima kasih Mbak Febri. Pertama-tama kami sampaikan salam dulu untuk pemirsa dari Info Sumber dan bapak-bapak sekalian, ada Pak Helmi, ada Pak Doni di langsung live di studio. Eh, Terkait dengan penyesuaian harga BBM non subsidi ini sebenarnya eh, tadi sudah sebagian disampaikan oleh Pak Helmi. Kalau dari segi Pertamina, murni seluruh kebijakan ini ada di pusat Mbak ya. Jadi kami di sini dapat menyampaikan bahwa memang penyesuaian harga BBM non subsidi ini dilakukan juga mempertimbangkan variabel-variabel tertentu. Salah satunya adalah harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Nah, selain mempertimbangkan variabel tersebut, Pertamina juga berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat serta memastikan layanan distribusi BBM tetap berjalan optimal. Nah, dalam hal ini sebenarnya yang perlu ditekankan adalah penyesuaian harga BBM non subsidi ini dari Pertamina sendiri. Kalau kita perhatikan rutin terjadi sesuai dengan aturan yang sudah sempat dimention oleh Pak Kadis ya dari Kepmen SDM nomor 245 itu bahwa badan usaha Pertamina selaku badan usaha niaga umum itu yang selaku operator di sini untuk BBM non subsidi disesuaikan sesuai dengan harga keekonomian. Namun tidak selalu untuk sesuai dengan keekonomian di periode-periode tertentu. Tadi seperti yang sudah Pak Helmi sampaikan bahwa memang ada beberapa momen kita juga mempertimbangkan dengan faktor-faktor seperti daya beli konsumen, terus kemudian uh,
kita juga mempertimbangkan keberlanjutan pasokan energi nasional, serta yang perlu di-highlight, Pak, bahwa memang sebenarnya eh, harga BBM selain non subsidi, dalam artian ini BBM subsidi atau penugasan, itu masih tetap, di mana sedikit menyinggung bahwa memang proporsi BBM di Sumatera Barat ini Hmm. 80% untuk di segmen gasolin itu BBM JBKP atau penugasan, kalau untuk di JBT itu 96%. Artinya penyesuaian harga ini ada di segmen-segmen under under 20%, under 15% dari market yang ada di Sumatera Barat itu sendiri. Kalau dari kami sekian. Oh, berarti artinya penggunaan atau volume dari subsidi pemasokan ke Sumatera Barat untuk BBM non subsidi itu tidak terlalu besar begitu, Pak? Bukan konsumsi. Kalau kita melihat dari market, Mbak, kita kan dari digitalisasi nozzle ini sudah bisa melihat apa profil konsumen di Ya, setiap betul. wilayah ya, Bapak Ibu. Nah, proporsi BBM non subsidi itu sendiri bisa di angka, kalau kami tidak salah itu untuk gasolin untuk Pertamax di 15% sampai 10%, 20 sampai 15% lah ya. Dari seluruh kebutuhan Ya. BBM Sumatera Barat? Betul, jadi Oh, artinya masih mayoritas di Pertalite, itu bisa mencapai di angka 1.800 sampai 1.900 KL per day. Nah, dari sini kami Pertamina juga berkomitmen untuk menjaga apabila memang terdapat perubahan pola konsumsi ke depannya, itu juga kita akan coba jaga, dan tugas kami adalah untuk memenuhi demand yang ada sesuai dengan kebutuhan yang ada di konsumen, khususnya ini di Sumatera Barat. Seperti itu, Mbak. oke. Sedikit lagi, Pak. Apakah dengan adanya kenaikan harga di BBM non subsidi ini ada perubahan pola konsumsi masyarakat sendiri dengan kenaikan harga BBM non subsidi ini, Pak? Oke, jadi harga non subsidi ini kan tidak melulu di gasolin ya, ada di gasolin dan gasoil. Kalau gasolin itu kita bicara dengan fraksi ringan, itu seperti Pertalite, Pertamax Turbo. Nah, kalau di Pertamax dan Pertamax kami ya tentang Mungkin koneksinya terputus-putus, Pak, sebentar. Sebentar, Pak. apakah sudah jelas? Ya, oke. Oke, bisa diulang lagi, Pak? Sudah jelas ya? Jadi untuk BBM ini kan tidak hanya di gasolin ya, ada gasolin dan gasoil. Kalau gasolin ini fraksi ringan itu ada di Pertalite, Pertamax, dan Turbo. Dan dari Hmm. gasoil itu ada solar, ada Dexlite, Max. Nah, secara konsumsi year to date 17 Juni, kami belum bisa mengcapture 100% karena pembagi harinya tadi penyesuaian harga Pertamax yang 15% itu apakah ada pergeseran atau tidak, kami masih belum bisa melihat. Kami akan coba mengevaluasi. Namun untuk memitigasi hal tersebut, kami sudah mencoba untuk menambah pasokan BBM substitusinya nih, seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat, misalkan shifting ke Pertalite. Kami sudah mengantisipasi dengan coba untuk ada peningkatan distribusi di sana. Namun sebaliknya dari gasoil sendiri gitu, kita ada segmen solar, Dexlite dan Dex. Dapat kita sampaikan bahwa Dexlite sendiri year on year-nya di Sumatera Barat itu meningkat hampir dengan 100%. Artinya demand yang tadi kalau di gasoil kan solar itu 95%, Dexlite 4% sampai 5% itu meningkat sekitar 100% year on year-nya. Artinya walaupun segmennya kecil tapi growth-nya ini cukup tinggi. Apa yang menyebabkan kenaikan di situ, Pak? Artinya kalau kalau kita lihat di segmen gasoil ini dari segmen niaga, terus dari upaya-upaya penindakan yang sudah dilakukan oleh provinsi, Polda bersama-sama ya, upaya Satgas bersama itu ada gambaran peningkatan konsumsi di Dexlite dan Dex. Oke. Baik, Pak. Nanti Febri akan bertanya juga terkait volume pemasukan di sini. Kita ke Pak Doni dulu. Pak Doni, bagaimana pandangan Bapak nih melihat kenaikan
harga BBM non subsidi dari perspektif ekonominya, Pak. Ya, terima kasih. Izin Pak Helmi, izin Pak Faris ya. Kalau kita lihat ya, kalau dari perspektif akademik ya, namanya aja bukan subsidi, non subsidi ya bebas dia naik atau turun gitu. Oke. Cuma memang ini harusnya memang kewenangan Pertamina full, tapi kan tahu saya karena Pertamina nggak punya kompetitor, nggak punya lawan yang jualan selain Pertamina atau nggak ada, kecuali kalau di Jakarta mungkin ada Shell dan lain-lain ya. Nah, jadinya ya mungkin mereka harus komunikasi juga dengan pemerintah dan memang biasanya dampak sosial sih, bukan dampak ekonomi, dampak sosial itu lebih besar jika terjadi kenaikan harga khususnya di bidang BBM. Tapi ini kan bukan BBM yang bersubsidi gitu. Jadi ya wajar kalau dinaikin dengan kondisi harga minyak dunia dan seterusnya. Itu argumentasinya udah bagus saja. Cuma ya kan besaran kenaikan yang terjadi yang bikin kaget orang sebenarnya. Betul. Ya. Jadi besaran kenaikan yang terjadi itu nggak pernah tuh Pertamax dari sejarahnya naik sampai 4.000. Iya, benar. Nah, angka itu yang bikin kaget. Nah, kenapa itu terjadi sekarang gitu? Saya pikir kok dikerjakannya pada saat shock dari kenapa nggak naik pelan-pelan gitu. Akhirnya juga 17.000 nggak masalah gitu. Tapi kemarin naiknya jadi dari 12 ke 13, 13 ke 14 gitu kan. Nanti akhirnya ketemu dari awal-awal. Karena sebelumnya kan udah naik juga kan yang Dexlite-nya. Nah, itu yang saya pikir saya nggak tahu apakah terlalu banyak janji di pemerintahnya. Saya akan jaga harga BBM aman, tidak berubah gitu kan. Nah, dan seterusnya. Sementara Pertamina sendiri udah ngos-ngosan ya, ngitung nih, ya kan dia nggak mungkin mensubsidi yang non subsidi gitu, karena akhirnya siapa yang mensubsidi yang non subsidi ini kan nggak ada. Nah, secara korporasi mereka tentu akan berhitung. Itu yang mereka hadapi dari sisi Pertaminanya sih, ya oke aja. Sebenarnya mungkin ya dalam pemikiran saya nih, itu harusnya Pertamina udah naikin waktu dari awal peristiwa mulai ada kenaikan harga minyak global dan seterusnya. Nah, sekarang udah di ujung nih. Sekarang Selat Hormuz udah lancar, iya, Pak. udah lancar. Harusnya udah lancar dan harga tadi Pak Helmi juga sudah sampaikan dari 100 lebih ke sekarang sudah di 70-an, sudah di bawah 80 ya. Kalau udah di bawah 80, saya rasa itu udah bisa lagi turun. Cuma saya yakin Pertamina nggak akan secepat itu juga nurunin. Kenapa? Karena memang kemarin tuh siapa yang subsidi gitu kenaikan harga, kenaikan modal yang kemarin. Nah, itu satu hal ya. Terus kalau kita lihat dampak ya tadi udah diantisipasi juga sama Pertamina sebenarnya dari perspektif ekonomi. Begitu ada barang substitusi, orang akan pindah ke barang substitusi yang lebih murah. Nah, substitusi itu ya tentunya adalah Pertalite. Kalau Pertamax naik, Pertalite akan rame antrinya, tambah panjang antrinya dan seterusnya. Nah, itu katanya sih sudah diantisipasi kan, sudah diantisipasi dan sudah disupply. Tetapi ya mungkin saya masih di Padang aja ya, saya nggak tahu kalau di daerah misalnya kita keluar kota atau apa gitu, nggak tahu nih dari pesisir selatan tadinya Pak Bapak dari Pertamina kan Pak Farisnya kan, lihat gimana antrian di sana untuk Pertalite gitu. Jadi sekarang yang biasanya antri solar kan, solar relatif lebih dalam tanda petik lebih pendek, ya, udah mulai sepi karena mungkin masalah tadi penindakan sudah mulai jalan dan seterusnya ya. Jadi diantisipasi yang seperti itu. Sebenarnya jangan sampai gini loh situasinya. Kalau misalnya pun terjadi kenaikan terus orang pada pindah ke Pertalite, pengguna Pertamax biasanya sih motor. Kalau mobil tuh rata-rata mobil Pertamax itu tetap ngisi Pertamax. Kenapa? Karena ya orang mampu lah gitu ya. Kelompok masyarakat menengah ke atas. Tapi kalau yang ngisi motor itu terasa tuh, isi 5 liter udah selisih 20.000. Ya kan yang biasa isi Pertamax. Yang biasa isi Pertamax sekarang jadi Pertalite kan. Nah, biarlah pilih ngantri atau ingat, di eceran itu masih 12.000 Pertalite per liter. Betul. Jadi yang laku tuh malah eceran sekarang. Orang malas antri, lari ke eceran. Karena selisihnya masih cuma 2.000. Nah, ke sana larinya. Dan antisipasinya apa? Antisipasi ya jaga juga gitu kan. Beli pakai jerigen tujuannya untuk jual ulang. Karena begitu ada selisih harga yang signifikan, di situ ada orang yang bisa mendapatkan untung, ya bisnis jalan.
Oke. Itu logika ekonomi banget itu. Tapi kalau dari sisi ekonominya ini, Pak, ada seberapa besar dampak dari kenaikan harga BBM subsidi ini terhadap inflasi di Sumatera Barat sendiri nantinya? Itu lebih kepada ekspektasi aja. Hmm, Jadi expected. Jadi ekspektasi orang berpikir kalau harga BBM naik akan terjadi kenaikan inflasi. harga. Tadi saya dengar datanya 20% cuma pengguna BBM non subsidi. Paling besar. Jadi yang jadi BBM subsidinya 15% tadi, Pak. ya oke, Ya, 15%, 15 terus sampai yang 20. solarnya juga tidak terlalu besar. Artinya apa? Sebagian besar pengguna BBM Non tidak subsidi. yang non subsidi ini, yang tidak bersubsidi ini Hmm, adalah pengguna-pengguna private yang personal-personal, yang kayak saya misalnya gitu hmm. kan, yang menggunakan untuk kebutuhan harian aja. Nah, itu sih sebenarnya tidak akan berdampak banyak. Kenapa? Karena yang menyebabkan inflasinya jadi lebih tinggi itu jika dia masuk komponen biaya operasional untuk perusahaan, misalnya untuk bisnis gitu ya kan, biaya transportasi misalnya angkutan beras dari Solo ke Padang misalnya. Nah itu kan harganya nggak berubah. Iya. Jadi artinya biaya transport juga nggak berubah. Saya rasa itu nggak akan terlalu berdampak terhadap apa namanya inflasi. Cuma ya yang tadi yang dikhawatirkan Pertamina sendiri adalah antrinya nanti tambah panjang nih. Yang Pertalite. Ya, yang Pertalite antrinya tambah panjang, itu biaya tuh, biaya antri. Harusnya bisa dikirim pagi, jadi sore karena harus antri. Oke. Nah, itu yang menyebabkan kenaikan biaya. Itu bisa efeknya lewat sana. Hmm. Nah, seberapa besar itu? Kalau itu yang terjadi cukup besar. Tapi kalau tidak terjadi demikian, itu ya dampak inflasinya nggak akan terlalu besar. Karena cuma 20% pengguna, kan 20% pengguna pun bukan untuk biaya produksi. Tapi cuma semacam kayak saya, kita gitu ya. Seberapa kelompok orang aja begitu? Beli BBM lebih mahal seperti kena pajak lebih tinggi aja. Oke. Gitu. Artinya, apakah Bapak berarti menilai bahwasanya kenaikan harga BBM non subsidi ini tidak berpengaruh terhadap UMKM ataupun daya beli masyarakat di Sumatera Barat? Kalau Khususnya? terhadap usaha UMKM, pengaruhnya pasti ada. Lewat itu tadi daya beli. Lewat daya beli tadi. Jadi saya perlu 100 liter misalnya untuk dalam 1 bulan. Berarti saya dari penghasilan saya total bulanan itu, tadinya saya bisa jajan misalnya lebih banyak. Kan kalau 100 liter kan 4.000 kan sekitar 400 ribuan 400 juga iya, tuh. benar. Nah, 400.000 pengeluaran ekstra untuk BBM saya di bulan ini gitu. Nah, alokasi itu lari kemana? Gitu. Ya, biasanya akan terjadi substitusi atau kalau enggak ya sudah mengurangi tabungan biasanya. Jadi biasanya nabung 1 juta sebulan jadi kurang, jadi tinggal 500.000 sebulan gitu kan. Nah, efeknya kira-kira ke situ. Tapi yang sebagian besar pengguna Pertamax sendiri kan, jadi basically Pertamax itu karena malas antri aja sebagian besar orang penggunanya. Ya, kalau bisa gunakan Pertalite ya Pertalite aja. Cuma karena Pertalite-nya panjang antrinya, akhirnya pindah ke Pertamax. Saya yakin juga kita-kita di sini begitu. Bisa jadi, Pak. Tapi secara kualitas mungkin ada perbedaan tentunya. Iya betul. Secara kualitas ada perbedaan, tetapi begitu dia diselisihkan lebih dari Rp3.000, saya lihat itu orang akan memilih, ya udahlah nggak apa-apa jelek-jelek dikit, tapi harganya lebih murah gitu. Siap. Kita kok coba ke Pak Helmi nih, Pak. Kalau dari pemerintah daerah sendiri nih Pak, melihat kenaikan BBM non subsidi ini terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Sumatera Barat sendiri pasca BBM naik ini gimana? Ya, angka tadi sebenarnya sudah menunjukkan ya, kalau Pertamax itu sekitar 15-20% ya Pak Faris ya, konsumsinya dari total konsumsi gas online di seluruh Sumatera Barat ya. Sedikit saya beri potong Pak, berapa penggunaan BBM dari total di Sumatera Barat sendiri? Ya total kita harian 1.800 sekarang Pak Faris ya, 1.800 sampai 1.900 KL per day. Per day? Per day. Nah itu gitu. hanya 15-20% itu penggunaan non subsidi. Artinya tadi sekali lagi yang disampaikan oleh Pak Doni ya,
konsumsi non subsidi ini hanya kan menengah ke atas ya. Dan kita lihat sampai sejauh ini belum ada pengaruh ke inflasi ya dan ke aktivitas masyarakat secara luas ya, secara umum. Dan tapi memang kita tidak menyampingkan juga ada mutasi perpindahan dari non subsidi ke subsidi. Ya. Nanti Pak Faris mungkin bisa tambahkan berapa persen mungkin ada peningkatan pengurusan QR code ya, yang dulunya tidak menggunakan QR code, sekarang sudah mulai melakukan pengurusan QR code. Dari situ tergambar. Dan kami kira tidak akan signifikan ya Pak Faris. Nanti mohon tambahan Pak Faris. Itu Mbak Febri ya. Tapi ya ini kan perlu kita sikapi secara bersama ya. Jadi tidak hanya pemerintah dan Pertamina dalam hal ini, tapi tentu kita semua ya. Kita semua masyarakat, tentu kita harapannya melihat hal ini sebentuk sebentuk pembelajaran untuk lebih bijak menggunakan BBM gitu. Apakah nanti pilihannya subsidi ataupun non subsidi, tetapi tentu harus dilihat penggunaannya secara bijak. Baik itu tadi kalau non subsidi misalnya, tentu harus disesuaikan dengan CC-nya. Memang Rp3.000 mungkin orang akan beralih ke subsidi, tapi secara teknikal umur kendaraan dan lain-lain sebagainya tentu harus dipertimbangkan juga gitu. Nah itu yang kami maksud. Nah kemudian juga bijak dalam konsumsinya gitu, untuk melakukan langkah-langkah efisiensi. Nah mungkin itu yang mungkin lebih penting bagi kita bersama ya, termasuk masyarakat, untuk melihat itu secara positif gitu. Oke. Febri ingin bertanya Pak, apakah kenaikan harga BBM non subsidi ini merupakan langkah dari pemerintah untuk masyarakat agar beralih ke BBM subsidi malah? Tentu tidak ya. Karena ini kita masuk di pertanyaan Dunsana Info Sumber Pak, ada yang menilai seperti ini, bahwasanya adalah kebijakan ini kebijakan yang justru terbalik begitu. Dengan kenaikan non subsidi ini masyarakat menjadi memilih ke BBM subsidi Pertalite, sehingga tujuan dari pemerintah untuk mengarahkan masyarakat harusnya memilih non subsidi jadi gagal begitu Pak. Pendapat itu sah-sah saja ya. Tentu masyarakat berpendapat dan melihat perspektif lain itu tentu hal yang wajar saja berpendapat dan melakukan menyatakan perspektif lain. Nah, namun maksud dari pemerintah tentu tidak itu ya. Tapi pemerintah pasti tahu resikonya akan seperti itu karena ada potensi lonjakan itu kan sudah terbaca. Nah, itu yang dijaga oleh pemerintah selama ini nih. Sejak konflik Timur Tengah, Selat Hormuz yang terganggu, minyak dunia meningkat, kan itu yang dijaga oleh pemerintah tuh. Bersama-sama dengan badan usaha, dalam ini Pertamina, untuk tidak menaikkan harga non subsidi, kan gitu. Subsidi dan non subsidi dijaga tuh. Berapa kekuatan tuh yang harus penyiapan shock breaker oleh pemerintah supaya jangan naik tuh dua-duanya, subsidi dan non subsidi. Nah, tapi dengan mempertimbangkan segala kekuatan fiskal kita, dengan terpaksa pilihannya non subsidi dinaikkan, di segmen terkecil dinaikkan gitu. Nah, yang subsidi kan nggak dinaikkan nih, itu yang segmen terbesar kan di subsidi. Nah, jadi mari kita lihat bagaimana pemerintah bekerja dalam hal ini ya, mempertahankan harga BBM untuk masyarakat ini. Tidak serta-merta dinaikkan. Itu tadi yang disampaikan Pak Doni ya. Bisa saja pemerintah misalnya secara bertahap ketika itu, tapi kan pemerintah tetap punya komitmen untuk menjaga kestabilan energi. Penyediaan energi itu bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Oke. Tahan dulu Pak, kita konfirmasi dulu ke Pak Faris. Pak Faris, ini tadi juga ada pertanyaan nih Pak dari Pak Doni. Kenapa tiba-tiba Pertamina menaikkan harga lumayan tinggi, 4.000 Pak, dari sebelumnya, kenapa tidak bertahap? Mungkin ada penjelasan dari Pertamina Pak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi mungkin balik lagi ya kalau untuk kebijakan kami Mbak. Cuman memang dalam hal ini Pertamina berusaha menjaga
tetap menjaga dan mempertimbangkan dari sisi daya beli dan kestabilan ekonomi masyarakat, sehingga adapun upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya, apabila kita memperhatikan tren harga minyak dunia ketika itu kan juga tidak naiknya pelan-pelan, Mbak, dari 70 langsung naik ke berapa, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pertamina berkolaborasi dengan pemerintah, baik itu pusat dan daerah, itu juga untuk tetap menjaga stabilitas uh, harga. Dan kalau diperhatikan yang sudah naik duluan di bulan April kalau kami tidak salah itu Pertamax Turbo. Nah uh, itu lebih kecil lagi sebenarnya, market share-nya di bawah 1% dari seluruh konsumsi. Iya, Sebentar Pak, ada koneksinya mungkin. bermasalah. Sebentar, kita tahan sebentar Pak. Ya, Iya. ya. Pertamax Turbo. Pertamax Turbo Pak. Pertamax Turbo naik. Oke, Pertamax Turbo itu dari rata-rata harga kalau nggak salah 13-14 ribu di bulan April kalau kami tidak salah ingat ya, 18 April atau itu langsung di angka 20 ribuan. Nah itu market share di angka 1%. Nah ini kami lihat juga trennya ketika Pertamax Turbo itu naik, yang tadinya mungkin market share di angka 2-1% turun sampai dengan 1%. Nah mungkin di atas rata-rata ini ya, eh, konsumen tuh punya, selain daya beli mungkin willingness to pay ya. Jadi di ada harga psikologis yang memang juga dipertimbangkan, khususnya walaupun tadi kita singgung ini pertama prinsipnya nih subsidi, tapi kita tetap menjaga daya beli dan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada tersebut, Mbak. Itu sih kalau dari kami, Mbak. Jadi eh, kalau kita lihat tren harga minyak dunia sebelumnya juga kan naiknya juga nggak pelan-pelan ya, Mbak ya, tapi juga tetap Pertamina menjaga beberapa bulan kemarin untuk tetap mempertimbangkan eh, daya beli konsumen. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Faris, ini kan masyarakat masih saja tetap menilai harga BBM non subsidi ini berat bagi masyarakat. Tentunya mereka akan memilih ke BBM subsidi. Seperti apa Pertamina memastikan stok BBM subsidi agar tetap aman dan tidak ada kekurangan stok khususnya di Sumatera Barat? Oke. Untuk BBM subsidi yang pertama kita jelas sudah coba mengantisipasi Bagaimana Pak? Sebentar Pak Faris. Ya, bisa diulang lagi Pak? Iya, bisa diulang kembali Pak? BBM subsidi sendiri, kami yang pertama upayanya kami menjaga di dalam hal ini melakukan penambahan pasokan penyaluran sesuai dengan demand yang ada. Eh, yang tadinya rata-rata di 1.800 1.900 mungkin sekarang hampir menyentuh angka hampir 2.000 KL per day untuk di Pertalite. Begitu juga untuk yang JBT atau solar, kita juga tetap menjaga penyaluran itu sesuai dengan demand, baik itu peningkatan demand yang ada. Itu yang pertama, Mbak. Terus yang kedua, kami menjaga SPBU ini melakukan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya ketika kita penambahan supply, tapi metode penyalurannya juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami juga memitigasi dengan hal kita melakukan antisipasi atau deteksi dini terkait potensi-potensi yang tadi yang di pembelian yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau pembelian yang berlebih, kita coba mitigasi tersebut. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita melakukan sosialisasi ke SPBU untuk membantu konsumen apabila memang mau ada pengaktifan kembali QR. Kita coba mengaktifkan kembali sekitar, kalau yang terdata terakhir ini kita mengaktifkan hampir 80 SPBU itu kita pastikan untuk membantu konsumen untuk mendaftarkan QR-nya. Artinya kita tidak menutup kemungkinan ada shifting dari BBM non subsidi ke BBM subsidi, tapi itu benar-benar untuk konsumen dan masyarakat. Nah, tiga hal itu yang coba kita kolaborasi dan kita juga koordinasi dengan Pemda, dengan Pemprov
khususnya dengan Dinas SDM untuk kita sampaikan ke regulator apabila memang terdapat perubahan pola konsumsi BBM yang ada di Sumatera Barat dan kita kawal bersama-sama untuk kita bisa sesuaikan kebutuhannya yang ada di Sumatera Barat. Seperti itu, Mbak. Sejauh ini Pak, berapa kenaikan pemasokan subsidi BBM subsidi ya sejak dinaikannya harga BBM non subsidi? Apakah ada peningkatan 10% karena 5%. kenaikan harga di Pertamax ini Pak? Artinya kan kebutuhan tadi dari 1.900 ya. Ya, dari 1.900 sampai dengan 2.000 ya, nggak slightly lah ya, mungkin nggak nyampe 10%, mungkin di angka 5%-an, Oke. 5% sampai 6% lah ya. Gitu. Oke. Karena kan banyak hambatan-hambatannya dan kita juga mitigasi seperti halnya yang di luar-luar kota. Kalau untuk Kota Padang mungkin aman, yang luar kota juga kita akan coba mitigasi potensi-potensi yang ada terkait perubahan pola konsumsi yang ada gitu. Oke. Hmm. Sebentar Pak, Febri ke Pak Helmi. Ya. Pak, tadi langkah kedua dari Pak Faris kan adalah bagaimana pengawasannya terhadap penyaluran BBM subsidi. Kita tahu bahwasanya pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan rapat koordinasi yang mana pengawasannya salah satunya adalah memperlihatkan STNK Ya. hingga menempatkan TNI di Ya. SPBU. Nah, ini benar atau tidak? Bagaimana ini Pak? Ya, jadi itu hasil dari evaluasi kita ya. Mm-mm. Nah, jadi sejak ada peningkatan konsumsi dan mengularnya antrian yang begitu panjang di hampir semua SBU di Sumatera Barat, itu di sekitar bulan Mei kemarin, setidaknya di pertengahan Mei lah. Nah, kita ini melihat hal yang serius, gitu. Itu yang kemarin, sehingga Bapak Gubernur mengarahkan kepada kami untuk melakukan rapat koordinasi di semua kabupaten kota gitu. Karena apa? Antrian yang begitu panjang itu yang sudah mengganggu aktivitas masyarakat ya. Ya. Dan kita khawatir ini akan mengganggu Distributif. ke pertumbuhan ke inflasi ya. Makanya antrian ketika itu kita lihat sebuah hal yang serius. Nah, kita turun ke lapangan bersama dengan teman-teman dari Polda. Kan kita sudah membentuk Satgas pengendalian BBM itu sudah dibentuk sejak tahun 2022, kita perbaharui tahun 2024, kemudian kita perbaharui kemarin tahun 2026 April tuh. Sebenarnya Satgas itu sudah lama dibentuk. Nah, kita turun. Nah, seminggu itu kita turun tuh. Pertama kita menyisir semua SPBU di Kota Padang. Kemudian kita bergeser ke daerah-daerah pinggiran Kota Padang yang berbatasan dengan Kota Padang. Temuan kita yang cukup mengagetkan, tapi ya artinya sebelumnya kita sudah tahu, tapi yang modus-modus yang digunakan oleh oknum-oknum pelansir ini ya semakin luar biasa kalau menurut kami. Yang pertama coba satu kendaraan pelansir itu bisa 4 plat nomor gitu. Timbal balik tuh plat nomor tuh. Masing-masing muka itu ada plat nomor gitu, ada 4 plat nomor. Kan ini sesuatu yang yang sebenarnya terang-terangan yang bisa kita antisipasi. Nah, caranya seperti apa? Tentu mencocokkan QR code yang sudah diterbitkan dengan identitas resmi gitu. Karena yang 4 nopol kan nggak resmi nih. Ya. Karena memang nggak mungkin kan satu kendaraan menggunakan 4 nopol. Nah, apa identitas resminya? Tentu adalah STNK. Nah, makanya kemarin kami dari Pemprov atas saran Bapak Gubernur untuk meminta kepada teman-teman di SPBU tentu melalui Pertamina dan di rapat itu kemarin ada hadir juga Direktur Migas dari BPH Migas, kita sampaikan bahwa perlu untuk mengecek atau memeriksa QR code dengan nopol. QR code dengan STNK. Tapi bukan artinya semua kendaraan ya, tapi selektif terhadap kendaraan-kendaraan yang dicurigai memang menjadi pelangsir. Nah, kemudian masyarakat merespon kan, banyak netizen mengkomentari macam-macam. Itu biasa. Kita kaget nih. Iya, dinamika yang biasa lah. Maksudnya Pemprov malah mempersulit. Kenapa Pak? Tidak sekalian BBM dengan naik tapi dipersulit juga belinya gitu ya. Yang paling lucu lagi ini. Kenapa nggak sekalian dengan penunjukan surat nikah gitu? Iya. Ya, tapi itu biasa. Dinamika masyarakat merespon tentu kita sikapi positif. Artinya
justru malah maksud kita itu melindungi hak-hak masyarakat gitu. Untuk menjamin penyediaan energi khususnya BBM itu bisa diterima oleh yang berhak gitu. Nah, termasuk juga rekomendasinya ketika itu adalah untuk menempatkan satu personil minimal ya satu personil TNI atau Polri untuk mengawal operasional di SPBU. Nah, dalam rangka itu karena keluhan dari SPBU, evaluasi Satgas itu adalah adanya intimidasi, sebentuk intimidasi kepada operator di SPBU. Maka perlu pengawalan, perlu dukungan dari aparat. Nah, itu yang kita coba tawarkan ke Pertamina dan BPH Migas untuk memastikan untuk pengetatan pengendalian distribusi BBM subsidi atau penugasan itu ya JBT dan JBKP itu gitu. Jadi jangan dianggap atau direspons sebagai bentuk malah mempersulit masyarakat, tapi sebenarnya justru melindungi hak-hak masyarakat gitu. Artinya untuk kendaraan-kendaraan yang dicurigai, artinya mungkin Dicurigai, membeli gitu. dalam jumlah besar begitu ya Pak? Begini, ini masukan juga mungkin teman-teman di SPBU ya dan Pertamina. Ketika di-scan dengan alat edisinya QR code itu muncul foto memang. Foto dan nopol. Dan kadang teman-teman itu tidak nge-zoom foto kendaraan secara keseluruhan gitu, sehingga nopol tidak kelihatan. Hanya kelihatan foto-foto itu bisa saja foto yang sama dengan nopol yang palsu tadi, aspal tadi gitu. Ya, benar. Nah, ini yang perlu kita cek. Itu satu. Nah, kemudian sudah jelas kasat mata kita temukan tangki itu modifikasi. Contohnya kemarin kita temukan mobil cold diesel yang tangkinya memang dibuat khusus. Nah, kan hal yang mencurigakan tuh. Bagi operator di SPBU pasti tahu ini tangki modifikasi. Nah, seperti itu kan bisa diminta. STNK-nya begitu ya Pak? STNK-nya untuk memastikan. Dan hal-hal lainnya mencurigakan, kondisi mobil lah. Mobil reot yang sudah tua, mengisi solar 100 liter per hari, bolak-balik. Nah, itu kan harus menimbulkan pertanyaan tuh. Nah, itu yang antisipasi secara cepat ya. Nah, kemudian memang secara berkala teman-teman di Pertamina juga melakukan analisis transaksi di SPBU. Kalau ada yang anomali langsung diblokir oleh Pertamina. Tapi itu kan butuh waktu nih. Nah, tercepat adalah itu tadi di SPBU gitu. Pengecekan. Oke. Tapi dari Pemprov sendiri bisa memastikan bahwasanya dengan adanya kenaikan penggunaan BBM subsidi ini kan meningkat nih Pak, sekitar 5% barangkali. Pemprov bisa memastikan kelancaran dari BBM subsidi ini Pak? Pemerintah sudah menjamin. Okay. Pemerintah menjamin pasokan energi khususnya BBM itu tidak akan terganggu. Okay. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bisa kita lihat ya, bagaimana upaya-upaya mendapatkan minyak mentah dari beberapa negara lain. Artinya itu upaya-upaya pemerintah untuk menjamin stok BBM itu di Indonesia tentu masuk sumber menjadi terjamin ya gitu. Oke. Ke Pak Doni Pak, jika BBM subsidi ini naik konsumsinya, apakah ada dampak ekonomi lagi yang akan terjadi ke depannya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi gini, saya balik lagi ke inflasi tadi ya. Iya. Inflasi saya bisa pastikan agak rendah efeknya. Kenapa? Karena barang tuh sebenarnya udah naik duluan. Oke, harga sembako sudah naik duluan. Harga plastik apa segala macam sebenarnya dulu udah naik duluan. Betul. Jadi justru biasanya kan dulu BBM dulu baru naik yang lainnya. Nah, kalau sekarang kondisinya yang lain tuh udah naik duluan baru sekarang BBM. Betul. Karena memang geopolitik dan segala macam ya. Karena memang ada dolar dan seterusnya. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi BBM ini agak lebih lambat. Sehingga ya dampak BBM sendiri itu relatif kecil. Okay. Nah, itu kalau untuk jawab. Nah, dampak substitusi. Nah, jadi balik lagi, kenapa ada subsidi? Tujuan subsidi itu untuk apa? Tujuan subsidi itu kan untuk membantu masyarakat kecil supaya BBM ini affordable, mampu mereka beli. Menjaga kelancaran barang dan jasa dan seterusnya. Tujuannya itu. Jadi yang disubsidi itu adalah golongan yang tidak mampu kan. Nah, sekarang dengan beralihnya orang-orang yang
ke BBM subsidi artinya kita seperti mensubsidi orang yang mampu jadinya. Itu dampak yang nggak Nah, enaknya gitu dengan kenaikan harga ini. Tapi itu memang realitasnya itu tadi seperti disampaikan juga sama Faris. Pak Faris. Ada willingness to pay, ada apa namanya reservation price. Iya. Jadi harga yang mau saya bayar. Saya paling mahal bayar BBM sekian nih. Lewat dari itu saya akan pindah ke BBM yang lebih murah. Kenapa? Karena ada subsidi. Nah, sebenarnya menurut saya sih BBM ini ya karena relatif tidak tercapai tujuan subsidinya itu sendiri. Nggak usah subsidi aja, nggak usah ada aja subsidi. Semuanya non subsidi dijual, tapi subsidi BBM ini dialihkan dengan benar gitu. Ya jangan ke MBG juga gitu kan, jangan ke program-program yang aneh-aneh lagi gitu. Tapi memang menyasar beneran nih orang yang membutuhkan subsidi gitu. Nah, pengalaman dulu kan ada premium kan, pindah ke Pertalite. Itu kan prosesnya tuh sampai banyak demo dan seterusnya. Keberanian pemerintah untuk melakukan itu nggak ada. Kenapa? Karena memang isu sensitif. Tetapi kalau kita ajarin juga, jujur sekarang, ya kan, pernah nggak ada orang Indonesia ke warung depan jalan kaki? Enggak, mereka naik motor, nggak mau juga naik sepeda. Jadi harga yang terlalu murah menyebabkan pemborosan. Itu yang terjadi. Saya ngelihat dari 1,9 sampai jadi sekitar 6%-an, 5-6% naik. Ya. Itu pengguna motor tuh, yakin. Kalau pengguna mobil saya rasa relatif mereka survive lah ya untuk Pertamax ya. Jadi Pertamax Turbo lari ke Pertamax mungkin. Oke. Tapi si pengguna Pertamax nanti yang mobil biasanya bertahan di menggunakan Pertamax, tapi kalau pengguna motor mereka akan lari ke Pertalite. Malas antri beli di eceran. Nah, juga ini yang menurut saya aneh gitu. Jadi gini, skema insentif dari tata kelolanya ya, yang dikeluhkan tadi adalah, oh ya banyak orang yang melansir. Kenapa ada lansir? Karena ada pasar. Karena ada yang nampung. Kan bisa teridentifikasi siapa yang mau jualan itu, siapa yang penampungnya itu, dan segala macam. Nah, jadi misalnya ini saya dokter, dan Pak Helmi adalah pelanggan saya. Pak Helmi nggak boleh gaji saya besar kalau Pak Helmi sakit. Supaya saya tetap menjaga beliau supaya sehat. Oke, jadi itu skema insentifnya harusnya. Jadi petugas keamanan itu nggak boleh digaji bagus kalau dia nggak bisa menjaga supaya tidak muncul pasar itu. Nah, menjaga supaya tidak munculnya sebuah pasar BBM yang sekarang lumayan besar, BBM dibilang ilegal, enggak. Kenapa? Dia legal. Itu barang legal. Cuma cara pendistribusiannya yang nggak benar. Jadi dibeli di SPBU, kemudian dijual lagi gitu. Nggak cuma di BBM, pupuk juga terjadi. Segala barang yang bersubsidi itu memunculkan pasar dan memunculkan aktor-aktor yang memang kayak untouchable gitu, jadi susah ditembus, ya susah ditangkep. Nah, itu kan kadang-kadang ya elit lokal dan sebagainya, itu pemainnya. Nah, itu yang dikejar. Kalau misalnya kayak tadi ya, misalnya kan, mohon maaf nih Pak, ada penempatan tentara apa segala macam, itu ya seperti pemadam kebakaran, bukan pencegahan. Nah, yang seperti itu kalau bisa kita lakukan, dan itu dimanapun Indonesia, nggak cuma di Sumatera Barat, seluruh Indonesia itu susah dikerjain. Nah, kalau itu bisa kita kerjakan, ya insya Allah lah ya, dampak kenaikan harga BBM, tujuan subsidi itu bisa tercapai harusnya. Harusnya bisa tercapai begitu ya Pak. Ya. Oke, Pak Helmi, ini ada tuntutan nih Pak. Kenapa Hapusin subsidi tidak? ya. Mungkin apakah ada penindakan kedepannya terhadap penjual eceran dari BBM, atau kita sebut dengan BBM ketengan? Bukan penjual ecerannya. Kalau penjual eceran mereka juga ngambil untung gitu aja. Tapi kan mengambil dari pelansir, Pak. Pemasok. Benar. Nah, kan pemasok ya. Hilirnya di sana begitu, Pak. Apakah ada penindakan juga di bidang itu, Pak, nanti, Pak? Ya, ini kan terus berproses ya. Kita di beberapa kali kita melakukan operasi di lapangan itu kan kita temukan
tetap kita tindak ya. Ada penangkapan-penangkapan, bisa dicek lah. Mm-mm. Semua jajaran Polres, tidak hanya Satgas di provinsi, semua jajaran Polres itu bergerak untuk melakukan operasi di lapangan. Kan ditemukan itu praktek-praktek atau aktivitas-aktivitas eh, penyalahgunaan BBM subsidi. Mm. Nah, tadi yang menarik kan ya, kenapa tidak subsidi saja yang dihilangkan? Nah, ini kan butuh kajian yang sangat Panjang. komprehensif ya. Makanya pemerintah kan sebenarnya sudah ngos-ngosan juga untuk menahan kemarin ketika minyak dunia naik ya. Tapi mungkin pemerintah belum melihat ini sebuah kebijakan yang pas. Sedangkan Pertamax saja yang non subsidi yang market share-nya hanya sekitar 15 sampai 20% dinaikkan malah demo ya. Masyarakat dan masyarakat juga protes ya, apalagi yang non subsidi, apalagi yang subsidi yang dinaikkan atau subsidi yang dihapus, bakalan sangat besar dampaknya. Makanya pemerintah belum mempertimbangkan untuk menaikkan atau menyesuaikan harga yang subsidi gitu. Tapi dengan kenaikan harga BBM di Sumatera Barat khususnya ini Pak, yang cukup menjerit nih masyarakatnya yang pengguna BBM non subsidi, apakah pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menurunkan pajak PBBKB tadi? Begini, pajak itu kan digunakan untuk pembangunan kembali ya. Jadi dari 10% kita tetapkan PBBKB tahun ini, itu target PAD kita dari situ itu 700 miliar lebih. 700 miliar dari Dari PBBKB, PBBKB. itu target kita tahun ini. Nah, dana sebesar itu kan digunakan kembalikan untuk masyarakat juga, untuk pembangunan gitu. Jadi Kemungkinan ketika tidak ada? kami lihat belum akan ada penyesuaian untuk Oke. karena itu butuh proses juga terkait dengan perubahan perda dan lain-lain hal ya. Jadi sekali lagi kami tentu mengajak masyarakat, mari melihat ini sebentuk hal yang harus kita sikapi secara bijak ya. Jadi jangan hanya dilihat ketika naiknya tinggi baru kita pelototin pajaknya tuh. Kemarin sebenarnya pajaknya segitu juga, 10% juga. Mampu-mampu aja gitu ya Pak? Iya, artinya juga untuk masyarakat juga dikembalikan untuk pembangunan melalui Tapi pembangunan. sekarang 10% dari 17.000 Pak. Lumayan loh, Pak. Dari 1.300, 13.000. Ya, nanti kita lihat. Ini minyak dunia sudah turun nih. Iya. Tadi kan dari dalam seminggu ini saja sudah turun 1,6 atau 1,7% tuh. Sudah menyentuh harga di bawah $78 per barel ya. Kami kira Pertamina, pemerintah dalam ini akan menyesuaikan kembali ya harga non subsidi ini. Semoga ya Pak. Kita coba tanya Amin. ke Pak Faris. Pak Faris, apakah ada potensi untuk harga BBM ini turun mengingat harga minyak dunia juga turun dan Selat Hormuz juga sudah mulai lancar begitu Pak? Kalau dari segi Pertamina sendiri, sekali lagi kami coba sampaikan bahwa memang kewenangan penentuan harga itu ada di kantor pusat. Tapi memang Pertamina coba akan terus melihat kondisi geopolitik global. Kalau apabila memang trennya akan menurun, pasti akan penyesuaian. Tidak juga kita ya ada juga historisnya ketika beberapa tahun ke belakang gitu, ketika harga BBM non subsidi turun, harga minyak dunia turunnya cukup drastis untuk di beberapa produk, bahkan seluruh produk non subsidi itu juga pernah terjadi di Pertamina beberapa tahun sebelumnya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan apabila memang kondisi geopolitik global sudah lebih kondusif. Gitu, Mbak. Tidak menutup kemungkinan ya Pak ya, insya Allah berarti ya. Ya, karena itu sudah pernah terjadi dan bukan hal yang pertama ketika penyesuaian harga BBM non subsidi itu naik atau turun. Bahkan ketika harga turun beberapa kali juga kita menginformasikan di signage harga turun segala macam. Kita juga pernah melakukan sosialisasi seperti itu. Oke, baik. Ini pertanyaan penutup untuk semua narasumber karena waktu kita sudah mulai habis. Jadi Pak, di tengah kebutuhan BBM masyarakat Sumatera Barat yang terus meningkat dan harga energi yang berfluktuasi ini, apa satu solusi paling realistis yang dapat dilakukan pemerintah, Pertamina, dan masyarakat agar kebutuhan energi tetap terpenuhi tanpa membebani ekonomi masyarakat? Dari pemerintah dulu, Pak.
Ya, pertama, kita tahu ya bahwa pemerintah tetap menjaga, eee eee, penyaluran atau distribusi BBM, Mhm. ke semua, atau ke semua wilayah termasuk Sumatera Barat. Jadi stok, jangan, tidak perlu diragukan lagi ya. Dan kita tentu mencoba bagaimana pengawasan tetap kita, laksanakan, kita komit untuk melakukan dan komit dan konsisten untuk melakukan pengawasan. Dan kemudian ketiga, itu tadi harapan kita, masyarakat juga harus bijak menyikapi, kondisi hari ini ya, kondisi, geopolitik, global, kondisi, pemerintahan kita gitu, keuangan negara juga harus kita lihat secara bijak gitu. Jadi, eee, artinya bukan kami, mengembalikan ke masyarakat tidak, kan kita harus melihat itu tadi, kita harus melihat secara utuh sejak konflik terjadi, sejak harga minyak dunia terjadi, kan pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga, sekemampuan fiskal untuk tidak menaikkan harga BBM. subsidi dan ini. Ya, ini perlu kita sikapi secara bijak. Eee, dan satu lagi mungkin ke teman-teman Pertamina dan BPH Migas, rekomendasi-rekomendasi kemarin itu dari Rakor itu bisa dieksekusi nih Mas Faris ya. Mungkin mudah-mudahan di manajemen Pertamina juga bisa mengeksekusi, terutama yang tadi ya, kalau memang, dibutuhkan untuk cek STNK ya, dilakukan pengecekan. Itu mungkin salah satu instrumen tercepat nih untuk mengantisipasi. Nah kemudian itu tadi kalau memang iya salah satu lagi adalah, bagaimana menempatkan, petugas atau teman-teman di TNI Polri untuk membackup, kalau memang dikeluhkan selama ini ada intimidasi-intimidasi gitu. Nah, Oke. itu mungkin, Mbak. Oke, dari Pak Faris, Pak. Pak Faris? Ya, kalau dari kami, ya, masuk suara saya ya. Iya, Pak. Kalau dari kami, dari sendiri, yang pertama pasti kita coba himbau untuk mengkonsumsi energi sesuai dengan kebutuhannya, tidak untuk apa namanya, kita minimalisir atau mitigasi potensi-potensi penyalahgunaan, khususnya BBM-BBM yang memang menjadi mayoritas market share yang ada di Sumatera Barat, yaitu BBM subsidi, baik itu Pertalite ataupun solar. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, kita coba membantu potensi shifting ke Pertamax, dan ini untuk kendaraan roda 4 ya, karena untuk roda 2 kan tidak perlu QR. Apabila memerlukan bantuan QR, kita coba mengaktifkan untuk SPBU kita untuk pendaftaran QR code. Artinya pendaftaran QR code itu sifatnya hanya untuk supporting, tapi tetap data pribadinya itu tetap dipegang oleh konsumen. Jadi jadikanlah QR code itu data pribadi yang memang tidak boleh disebarluaskan ke orang lain. Itu yang kedua, Mbak. Terus yang ketiga, kita jaga pasokan BBM subsidinya untuk menjadi eh, apa bantalan dari potensi substitusi tadi, produk substitusi tadi. Oke. Dan yang keempat, kita coba untuk meningkatkan layanan dalam hal ini ketika potensi terjadinya shifting, antriannya cukup panjang, kita coba untuk menambah layanan, menyediakan operator yang standby lebih banyak, kemudian menambah jalur, itu juga sudah kita coba kaji kepada asosiasi untuk bisa memfasilitasi layanan BBM subsidi ini untuk lebih optimal lagi ke depannya. Itu Oke. sih kalau dari kami, Mbak. Oke, terima kasih Pak Faris. Pak Doni, Pak, apa satu solusi paling realistis di tengah kondisi sekarang ini, Pak? Eh, itu saya setuju dengan Pak Faris itu. Harus tersedia pasokan. Hmm. Jadi jangan sampai antri, jangan sampai menyulitkan. Dia biar mahal, yang penting ada. Oke. Itu intinya. Di Mentawai orang beli 25.000 seliter, bisa gitu, operasional jalan. Dia biar mahal yang penting ada. Dan ini sebenarnya bukan isu BBM non subsidi naik, ya dia naik ya naik, turun ya turun gitu kan. Karena dia non subsidi, memang nggak ada regulasi di situ kecuali BBM subsidi. Cuma dampaknya terhadap BBM subsidi menyebabkan kelangkaan. Nah, itu yang perlu diantisipasi dan harus ada. Jangan sampai nggak ada. Begitu nggak ada, antrinya panjang, itu kos yang lebih besar daripada sekedar kenaikan harga BBM. Ya lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, itu yang menurut saya menjadi solusi yang harus dapat solusinya. Nggak bisa nggak itu. Terus ya kita tahu ya, isu BBM subsidi naik ini kan
isu sampingan dari sebenarnya demo-demo mahasiswa kemarin yang menentang pemerintah apa segala macam itu kan mulainya dari situ kan. Nah, itu sebenarnya ya ini nggak termasuk isu yang major. Isu utamanya adalah pemborosan anggaran sehingga terpaksalah kita ya kan isu utamanya di situ ketidakpercayaan masyarakat sebenarnya secara keseluruhan terhadap program-program pemerintah yang dianggap memboroskan anggaran APBN. Nah, akibatnya teraniaya kami yang di sektor energi, di sektor pendidikan, di sektor ini. Nah, itu yang dituntut oleh masyarakat sebenarnya. Jadi solusinya apa? Benerin tuh pengelolaan kebijakan fiskalnya. Sehingga nanti naik nggak naik juga orang percaya aja. Oh iya, karena itu udah bener gitu. Jadi kredibilitas sih sebenarnya yang harus kita benerin. Kalau kita bahas itu akan panjang sekali. Panjang sekali nanti. Di beda topik sepertinya. Terima kasih. Satu lagi Mbak, Ya, mungkin satu poin ya. Ini dalam rangka pengawasan ya. Artinya pengawasan, pengetatan, pengendalian Ya, BBM itu memang tidak hanya butuh kolaborasi semua pihak ya. Butuh kolaborasi semua koordinasi. pihak dan termasuk masyarakat. Bagaimana nanti masyarakat juga proaktif melaporkan hal-hal penyelewengan. Bikin Nah, hotline kemudian itu. itu tadi satu lagi kita juga mengajak pemerintah kabupaten kota dan unsur Forkopimda bersama-sama nih untuk menjaga karena luas Sumatera Barat ini juga luar biasa ya. Jumlah SPBU yang harus kita awasi itu 131 SPBU harus diawasi. Jadi perlu kolaborasi bersama untuk pengawasan BBM ini. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Dunsana Info Sumbar, kenaikan harga BBM non subsidi bukan hanya persoalan angka di papan SPBU. Di baliknya terdapat dinamika pasar energi global, kebijakan pemerintah, serta dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha. Dari diskusi ini kita memahami bahwa tantangan energi memerlukan keseimbangan antara keberlanjutan pasokan, stabilitas ekonomi, dan perlindungan terhadap masyarakat. Karena itu kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci menghadapi perubahan yang terjadi. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di Peta Isu. Terima kasih kepada Pak Faris juga yang sudah bergabung secara virtual. Selamat bekerja, selamat bertugas Pak. Kita tunggu penurunan harga dari Pertamina ya Pak ya. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di Peta Isu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Helmi.